Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan, ketemu kembali di bulan Ramadan. Ramadan bulan yang selalu kita rindu dan kita nantikan. Dan semoga kita semua bisa memanfaatkan Ramadan dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan. Amin. Ya, pemirsa di rumah, senang sekali saya Mugi Zainal hadir kembali di jelang iftar kali ini. Dan saya juga bersama para jemaah dari Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Masya Allah, cantik soleha, semoga calon penghuni surga. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Ya, pemirsa dan juga sahabat-sahabat salehaku, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Satu sama lain saling membutuhkan. Dan ciri salah satu dari mereka yang bertakwa adalah mereka yang bisa merawat persahabatan di jalan Allah. Nah pemirsa, tepat sekali tema kita kali ini adalah bersahabat karena Allah. Subhanallah. Masya Allah. Dan bahagia sekali ya karena hari ini saya juga sudah didampingi dua narasumber yang cantik soleha. Masya Allah. Dan kita langsung berkenalan dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Yolanda Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Untuk Mugi dan semua. Amin. Semangat ya Teteh ya. Semangat. Kalau ketemu Teteh ya kita kayaknya semangat terus ya sebenarnya semuanya, Masya Allah ya. Amin. Ya, beliau pemimpin Taklim Mawar Al-Hidayah yang ada di Tangerang Selatan dan banyak juga kegiatan beliau yang lainnya ya. Dan pemirsa di rumah, narasumber kita yang kedua ini juga Masya Allah, sahabat kita yang juga cantik soleha. Assalamualaikum untuk Bunda Oni Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masya Allah, kasih. beliau juga sibuk nih ya dan juga menjabat saat ini Ketua MT Al-Hidayah Kelurahan RMJ Tangerang Selatan. Betul. Ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Semoga di bulan puasa ini ya apa-apapun yang kita lakukan itu dilipat gandakan Amin. pahalanya, Ya Rabbal Alamin. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Teh Yo. Ya. Udah gak sabar nih Teh mau nanya. Gak sabar ya? Iya, bersahabat karena Allah Teh. Iya. Kita pengen tahu dulu nih Teh, makna bersahabat karena Allah. Iya, silakan Teh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu amalan. Salah satu amalan yang harus diamalkan baik untuk mukmin maupun mukminah. Berarti kalau sudah mukmin orang laki-laki yang beriman. Kalau mukminah berarti orang laki-laki Islam yang beriman. Nah, Perempuan. karena memang kita tidak bisa hidup sendirian. Kita memerlukan selain orang tua, selain suami, selain keluarga kita, anak kita membutuhkan orang lain yang di luar, yang tidak satu rahim atau tidak satu kandung untuk menjadi juga sahabat kita. Sahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika memang sudah mendapatkan sahabat seperti itu yang senantiasa mengingatkan kita, membantu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka genggam eratlah dia. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika kalian mendapatkan sahabat yang mengajak atau membantu, mengingatkan atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka genggam eratlah ia, jangan dilepas. Karena mencari teman dalam suka itu mudah, tetapi mencari teman dalam duka itu susah. Tidaklah mudah ya Teh ya. Sebagaimana senior saya, Bang Haji Roma Irami. Masya Allah. Lagunya ada, mau denger gak deh? Mau. Oh nih mau. Oh, pasti juga mau ya jemaah yang lain ya. Oh, silakan Teteh. Mencari teman memang mudah apabila untuk
memang suka mencari teman, memang susah apabila untuk teman duka. Dah segitu aja. Wah, Masya Allah ya. Baik ya untuk sahabat-sahabat Salehah semua dan untuk pemirsa di rumah ya, kajian kita kali ini bagus banget. Untuk itu jangan pernah ganti channel ya, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa dan sahabat-sahabat Taklim Mawar Al-Hidayah. Alhamdulillah. Iya, di segmen ini kita juga pengen dong bertanya dengan Bunda Oni. Dan yang lain pasti nggak sabar nih yang ingin bertanya juga, tapi nanti ya tunggu pasti ada. Baik, Bunda Oni, kan saya tahu banget nih sahabatnya banyak. Masya Allah ya, gimana sih Bu nyari temen yang satu misi yang mengajak dalam kebaikan? Gimana? Terima kasih. Kembali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan host saya Bunda Yuliza Mugihartika serta yang saya muliakan guru saya Ustazah Hajah Yolanda Yusuf dan sahabat-sahabat Taklim Mawar yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, serta semua pemirsa TVRI Jakarta yang sedang menonton acara ini, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masalah bersahabat ya. Bersahabat itu bukan cuma urusan dunia, tapi yang terpenting itu urusan akhirat. Ya Bu ya. Sahabat itu sahabat cari yang seiman. Kalau kita orang muslim itu semua orang beriman itu saudara. Ya Bu ya. Yang beriman, ingat ya, yang beriman. Karena yang Islam itu banyak, tapi belum tentu dia bisa jadi sahabat sejati yang bisa mengajak kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sahabat atau teman, bukan sahabat ya. Kalau yang aduan itu seperti musuh. Di depan kita baik, tapi di belakang kita dia mencari-cari keburukan kita, menjelek-jelekan kita, dan kebaikan kita itu tidak ditampakkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu seperti musuh. Ya. Juga ada sahabat yang seiman, yang senantiasa mengajak kita dalam kebaikan, menegur kita dalam kita di jalan salah, kita selalu diingatkan, bukan membenarkan kita setiap kelakuan yang kita lakukan itu dianggap benar. Itu bukan sahabat. Sahabat yang baik, sahabat yang sejati dalam iman, sahabat karena Allah senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sahabat yang baik selalu mengajak kita ya seperti ini teman-teman taklim, karena sahabat yang baik itu akan menjadi obat hati. Selain kita berpuasa, membaca Quran, zikir malam yang harus dipanjangkan, sholat malam ya Bu ya, tapi juga kita harus mempunyai sahabat-sahabat yang solihah. Itu akan jadi obat hati untuk kita. Apabila kita punya penyakit hati, maka sedikit-sedikit hati kita akan terobati dengan punyanya, atau kita mendapatkan sahabat yang solihah atau teman sejati. Artinya teman sejati tadi sudah disampaikan oleh guru kita, yaitu banyak teman yang dalam keadaan kita suka, tapi dalam keadaan duka belum tentu. Itulah teman kita yang sejati. Apabila kita merasakan sakit, dia pun akan merasakannya juga. Itu saudara seiman yang sejati. Ingat ya Bu ya, harus seiman. Karena kalau seiman itu sudah pasti menyatu dengan kita dimanapun dia berada, dan di sepertiga malam akan sampai doanya untuk kita. Orang yang mendoakan kita dikala kita tidak tahu, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan kita kembali. Ya Bu ya, serius amat
Itu Bunda Mugi, begitu. Masya Allah, Terima kasih ya. Jadi kita juga sering-sering mendoakan Betul. ya, terutama kalau misalnya sahabat kita lagi ada masalah Iya, gitu ya betul, Bunda iya, Oni ya, betul. Masya Allah ya. Nah untuk Teh Yo, ya Teh Yo, kita kan kadang-kadang dalam bergaul ya, inginnya sih dapatnya baik semua, semua orang pasti menginginkan kayak gitu. Cuman dalam kenyataannya di lapangan, kita pasti ketemu aja, ada saja gitu teman yang kadang-kadang malah mengkhianati kita gitu kan. Yang tadi Bunda Oni bilang kalau di depan manis kayak gula gitu ya, tapi di belakang Masya Allah gitu. Nah bagaimana Teh menghadapi yang seperti ini? Apa yang wajib kita lakukan Teh? Ya silakan Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Niat kita mengajak kepada kebaikan. Kita dakwah. Kita datang kepada mereka yang mungkin juga belum mendapatkan hidayah, tapi kita jangan diwarnain. Jadi kita yang mewarnai mereka. Kita usahakan, upayakan semaksimal mungkin. Kita rangkul mereka yang masih seperti itu, sehingga kitalah yang mewarnai mereka. Jangan sampai mereka yang mewarnai kita. Jadi karena belum tentu yang belum dapat hidayah seterusnya tidak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia nanti dapat hidayah justru lebih baik daripada kita. Dan kita tidak ada yang bisa menjamin sampai mana Allah jaga hidayah yang sudah kita berikan. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya Allah menjaga hidayah yang sudah diberikan pada kita. Jadi jangan sekali-kali, jangan terbersit sedikit pun kita menganggap atau memandang sebelah mata, menganggap remeh, memandang salah, menganggap rendah orang yang masih belum sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan menjadi muslimah yang solihah atau menjadi muslim yang soleh. Masya Itu Allah. adalah tantangan dakwah kita. Kalau kita senantiasa maunya dakwahnya di masjid, di majlis taklim, itu memang yang hadir ibu-ibu seperti Udah ini. siap gitu Iya, ya, yang Teh. sudah cantik, solihah lagi. Masya Kok Allah. nggak amin sih? Amin. Ibu-ibu cantik, solihah, Amin. penghuni surga. Amin. Ini lebih mudah, tapi kita juga harus mau kita dakwah kepada orang yang mungkin sebetulnya dia tidak baik terhadap kita, tapi di depan kita dia baik. Nah, cara kita terus aja berusaha menunjukkan dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan amal-amalan kita, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Jadi kalau waktunya sholat datang, jangan sungkan-sungkan, jangan kita berpikir dia kan masih kayak gitu, paling juga nggak mau. Terus aja kita ajak, sholat yuk berjamaah sama saya. Nah kalau dia tolak, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu dakwah, mengajak kepada kebaikan. Itu adalah wajib umumnya kepada diri kita masing-masing. Masya Allah. Jadi dicatat ya sahabat saleha semua ya, catat. Jadi bukan hanya didengar, catat action gitu ya. Ya ini pembahasannya Masya Allah ya. Tapi harus jeda dulu ya Teteh dan juga Bunda Oni. Dan pemirsa semuanya jangan kemana-mana ya. Channel tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Bersahabat karena Allah, Jelang Iftar tema kita kali ini bersama jamaah dari Taklim Mawar Al Hidayah Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat semua dari tadi udah ada yang begini-gini nih, mau langsung nanya ya ke narasumber kita ya. Jadi kita kasih waktu kesempatan dulu ya, Teteh dan juga Bunda Oni ya. Ya, ada yang nanya nih dari tadi. Silakan yang di depan kita silakan. Assalamualaikum Bunda Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nanya ke saya sih? Ke siapa ya? Saya Mia ingin bertanya, Insya Allah. apakah sahabat bisa menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi sahabat itu bisa memberikan syafaat. Kenapa bisa memberikan syafaat? Karena sahabat sejati senantiasa selalu mengingatkan kita untuk
berada di jalan Allah atau di jalan yang lurus. Nah, kalau kita udah di jalan Allah, di jalan yang lurus, otomatis Allah pun insya Allah tidak ridho pun memberikan rahmat, karena pencapaian ridho itu hanya untuk orang-orang yang sudah amal solehnya terlalu tinggi. Kalau kita mendapatkan rahmat saja sudah masuk surga. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat yang soleh atau sahabat yang baik itu sahabat sejati tadi senantiasa mendoakan kita. Dan doa itu kan tadi sudah dijelaskan di awal, kalau doa yang tidak diketahui dengan sahabat kita itu akan diaminkan oleh malaikat. Mustahil kalau sudah diaminkan malaikat itu tidak diijabah sama Allah. Itu sebab-sebab kita punya sahabat yang baik itu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semuanya ini sahabat-sahabat solihah yang senantiasa mendoakan sahabat yang lainnya, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Ya, demikian ya Ibu Mia ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dijelaskan oleh Bunda Oni lega nih rasa di hati ya. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi, saya Wiwi dari Majelis Talim Mawar mau bertanya, kan kita bersahabat karena Allah. Jadi artinya kita harus pilih-pilih sahabat, pilih sahabat yang baik, yang sesuai kriteria sahabat yang baik itu seperti apa ya, Mi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud oleh Ibu Wi itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri sahabat yang baik yang harus kita temukan itu yang seperti apa nih Teh Yo? Silakan Teh Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri sahabat yang baik yang bisa kita jadikan sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tadi sudah dibahas dari awal. Yang pertama itu yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kepada lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asyar semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman beramal dan soleh, amal soleh. senantiasa mengajak dalam kebaikan. Mengajaknya bukan cuma sekali, 2 kali, 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, seterusnya. Sampai berjuta-juta kali terus mengajak kepada kebaikan. Karena selain mengajak kepada kebaikan juga harus dengan kesabaran. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Nah, dengan sabarnya ia senantiasa, yang kedua selalu mengajak pada zikrullah. Lisannya penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir yang banyak sekali, ada dengan istighfar, ada dengan sholawat. Misalnya di antara mereka ada yang khilaf, maka mengingatkannya bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nastaghfirullahal azim, ukhti solihah, jangan seperti itu. Jadi cara menegurnya pun beda. Itulah ciri-ciri orang yang bisa kita jadikan sahabat karena Allah SWT, sehingga sampai ke surganya Allah SWT, bahkan menjadi syafaat. Di antara sahabat itu berkumpul, ada yang kurang amalannya, maka yang tadi sudah benar-benar amalannya maksimal diterima oleh Allah SWT, itulah menjadi syafaat bagi yang mungkin masih kurang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hamba Allah yang senantiasa mengajak kepada amalan-amalan kita sholat tadi sudah ya, ayo kita berpuasa, ayo kita melakukan ibadah untuk umroh. Kalau itu sudah dilakukan, jadi orang yang bisa memberikan syafaat. Masya Allah.
Barakallah. Insya Allah kita semuanya mau ya menjadi sahabat yang bisa memberikan syafaat. Jangan cuma pengen memberikan syafaat, tapi kita berusaha untuk justru kita yang menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Masya Allah ya, itu ya Ibu Wiwi ya, mudah-mudahan lega ya rasanya ya, mudah-mudahan kajian ini juga membuat kita lega semua ya ibu-ibu ya. Ya, dan belum berakhir ya. Kenapa? Karena masih ada jeda nih Theo dengan Bunda Oni ya. Dan untuk pemirsa di rumah, kajian kita akan berlanjut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa Jelang Iftar, Masya Allah ya. Kali ini masih ada yang mau bertanya nih ya, sepertinya ibu-ibu ya. Masih ada yang bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Saya dengan Rini mau bertanya kepada Ustazahnya, bagaimana bersahabat pada hari akhirat nanti ya? Apakah kita berkumpul gitu agar bisa berkumpul dengan sahabat di akhirat nanti? Iya. Iya, baik. Jadi maksudnya bagaimana nih Keadaannya agar ya. keadaan kita di akhirat dengan sahabat bisa berkumpul kembali seperti itu ya. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Sadaqallahul azim. Mereka teman-teman dekat atau sahabat pada hari akhir nanti keadaannya mereka itu masing-masing bahkan saling bermusuhan mengurus masing-masing. Luar biasa, keadaannya sangat menyeramkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti caranya kita harus istiqomah. Apa istiqomah Tony? Bukan. Istirahat, ngedakom di rumah. Apa tadi teh? Istiqomah. Istirahat, ngedakom di rumah. Masya Allah. Ya. Ya bukan itu maksudnya ya. Dari ibunya senyum. Senyum apa Tony tadi? Istirahat, ngedakom di rumah. Ya maksudnya istiqomah itu kita terus di jalan yang lurus. Iya. Justru kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat 5 waktunya yang tadinya masih antar, sholatnya nanti aja, baru juga adzan. Nanti baru nyiapin buat masak. Nah, jadi kita rubah, kita benar-benar pikirkan waktu masak kita, waktu sholat kita supaya sholatnya tidak ditunda. Sudah benar-benar di awal waktu kita usahakan berjamaah. Jadi istiqomah justru juga meningkat ibadahnya. Jangan stop di situ, tapi istiqomah terus di jalan yang baik, bahkan meningkat kebaikannya. Masya Allah. Ya demikian ya Bu ya. Iya. Pengen sih ya ngobrol banyak lagi dengan narasumber kita ya ibu-ibu semua ya. Cuman waktu juga yang memisahkan kita. Ya untuk Teteh Yo di akhir seksi kita ini Teh dan juga untuk Bunda Oni ya. Silahkan berikan pesan kepada pemirsa. Dimulai silakan Teh Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabiah tersayang. Juga pemirsa TVRI DKI Jakarta yang sangat-sangat kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Semoga kita bisa menjadi sahabat karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa saling memberikan syafaat di antara kita dan mari kita senantiasa menjaga hubungan silaturahim karena dengan takwa, dengan menjaga hubungan silaturahim, insya Allah itulah
ciri-ciri orang bertakwa yang bisa kita jadikan sahabat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah dan terus jalin hubungan persaudaraan atau tali silaturahim. Masya Allah. Ada kekurangan kekhilafan. Masya Allah, terima kasih banyak ya Teteh Yo ya. Untuk sahabat kita Bunda Oni, silakan sampaikan juga pesannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabat solihati semuanya, peganglah sahabat yang sudah mengajak kita di jalan Allah. Jangan pernah dilepaskan, karena itu juga akan membawa syafaat untuk kita. Dan ingat, dakwah kita tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita itu bukan tugasnya ustazah atau ustadz ataupun ceramah saja. Kita sebaiknya berdakwah dengan sahabat-sahabat kita agar kita terus jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya untuk Ustazah Yolanda Yusuf. Sama-sama. Ya, dan juga untuk Bunda Oni Suryani. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingkan hari ini juga menjadi ladang amal ibadah buat kita semuanya. Dan juga untuk sahabat-sahabatku semua yang tercinta dari Taklim Mawar Al Hidayah Tangerang Selatan, mudah-mudahan juga kehadirannya ke sini juga dicatat oleh Allah ya sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Dan pemirsa di rumah, Masya Allah, marilah selalu kita memupuk persahabatan karena Allah. Bersahabat tidak hanya di dunia, tapi juga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas dan semuanya, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.